Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sedulur-sedulurku warga NU di seluruh dunia Nusantara dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bersama bahwa tanggal 10 Agustus 2025 adalah hari uji kesetiaan bagi warga Nahdlatul Ulama. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada tanggal 10 Agustus 2025 di Masjid Istiqlal ada sebuah agenda zikir kebangsaan yang diselenggarakan oleh Jatma milik Pak Lutfi bin Yahya. Namun di sisi lain, PBNU, Idharah Aliyah, pengurus cabang NU, kemudian ranting-ranting NU mengeluarkan himbauan kepada warganya untuk tidak menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Jatma milik Pak Lutfi bin Yahya. Nah, disinilah Anda akan diuji kesetiaannya. Setia kepada Jatma atau setia kepada PBNU? Kalau hadir ke Istiqlal, menghadiri undangan Jatma milik Pak Lutfi bin Yahya, berarti Anda lebih setia kepada Robito Al-Habsyi daripada ke PBNU. Tapi kalau tidak hadir, berarti Anda adalah orang benar-benar orang NU tulen, orang NU sejati. Mari kita buktikan untuk tidak hadir pada acara tanggal 10 zikir kebangsaan yang diselenggarakan oleh Jatma milik Pak Lutfi bin Yahya. Semangat untuk tidak hadir. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan surat instruksi pengurus besar Nahdlatul Ulama nomor 3975 garis miring PB 01 garis miring A titik Romawi 2 titik 08 titik 47 garis miring 99 garis miring 06 garis miring 2025 tertanggal 2 Juni 2025. Maka pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang menyatakan bahwa 1. Setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban menjaga ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah nahdiyah. 2. Setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah terjadinya perpecahan dan mendamaikan pertengkaran serta melepaskan diri dari keterlibatan pro kontra pendapat polemik tentang nasab. 3. Setiap fungsionaris pengurus harus istiqomah dalam disiplin organisasi sesuai dengan baiat jamiyah dengan tidak melibatkan diri dan atau menjadi bagian dari organisasi yang berpotensi mengganggu konsolidasi dan keutuhan jamiyah Nahdlatul Ulama, termasuk keikutsertaan kegiatan zikir kebangsaan pada tanggal 10 Agustus 2025 di Masjid Istiqlal Jakarta yang diselenggarakan oleh Jatma Aswaja, bukan bagian dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Demikian pernyataan sikap disampaikan untuk dipedomani dalam berjamiah dan atas perhatian serta kerjasamanya dihaturkan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikeluarkan di Malang pada tanggal 12 Safar 1147 Hijriah atau 6 Agustus 2025 Masehi. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang, Rais Suriah Ki Haji Husnan Tafsir SAG Rais, Ki Haji Ahmad Nahdlatul MM Khatib, Kiai Ahmad Joharuddin Bahri Enhum Ketua, Moza Agung Nugroho MM Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan 1. Surat Instruksi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 3975 /PB01/A20847/99/06/2025 tertanggal 2 Juni 2025. 2. Musyawarah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan bersama pimpinan cabang GB Ansor Kabupaten Pekalongan dan Idarah Subiyah Jamiyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah Kabupaten Pekalongan pada tanggal 2 Agustus 2025. Maka pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan menyatakan bahwa 1. Setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban menjaga ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah nahdliyah. 2. Setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah terjadinya perpecahan dan mendamaikan pertentangan serta melepaskan diri dari keterlibatan pro kontra pendapat tentang nasab. 3. Setiap fungsionaris, pengurus harus istiqamah dalam disiplin organisasi sesuai dengan baiat jam'iyah dengan tidak melibatkan diri dan atau menjadi bagian dari organisasi yang berpotensi mengganggu konsolidasi dan keutuhan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, termasuk keikutsertaan kegiatan zikir kebangsaan pada tanggal 10 Agustus 2025 di Masjid Istiqlal Jakarta yang diselenggarakan oleh Jatma Aswaja adalah bukan bagian dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Demikian pernyataan sikap disampaikan untuk dipedomani dalam berjam'iyah, dan atas perhatian serta kerjasamanya dihaturkan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor selajengipun para syekh para sedulur, ini di sini ada pedangnya Sayyidina Ali. Pedangnya Sayyidina Ali. Ini menunjukkan bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu adalah dipimpin oleh para ulama dan para kiai, yang itu adalah yang sudah nyata secara DNA dan sejarah. Para ulama Indonesia itu keturunan Sayyidina Ali min dzurriyyatir Rasul. Saudara, beberapa keturunan daripada Wali Songo sudah tes DNA. Termasuk alhamdulillah keluarga saya sudah tes DNA. Semuanya mengarah ke J1. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan saudara-saudara sekalian, keturunan yang asli daripada dzurriyyatur Rasul itu adalah bukan dari marga Ba'alwi, dan ini sifatnya ilmiah. Tidak dengan kebukan, bukan karena kebencian, bukan karena hasud, bukan karena adawa permusuhan, tapi ini ilmiah, catatan dan hasil data ilmiah secara sejarah, secara manuskrip, bahwasanya dzurriyyatur Rasul yang asli di Indonesia adalah para ulama, para kiai yang ada di Indonesia, dan keturunan Wali Songo itu dzurriyyatur Rasul, keturunan Sayyidina Ali. Jadi kalau keturunan Wali Songo itu Alawiyun Sayyidina Ali. Kalau Ba'alwi itu bukan Alawi, Alwiyun, karena keturunan Alwi bin Ubaidillah. Lamnya disukunkan. Awas beda Alwi dengan Alawi. Maka kalian menyebut Ba'alawi jangan Ba'alawi, tapi Ba'alwi. Ba'alwi bin Ubaidillah, yang sekarang sudah didapatkan hasilnya bahwa Alwi bin Ubaidillah itu tidak ada catatan di dalam sejarahnya, sehingga Ki Imaduddin Al-Bantani mengatakan bahwa Alwi bin Ubaidillah itu adalah bukan cucunya Said Ahmad Al-Muhajir, bukan cucunya bukan putra dan cucunya Said Ahmad Al-Abah An-Nafat, artinya bukan cucunya Rasulullah. Itu kita harus ketegasan ada. Kenapa? Sebab penghancuran bangsa ini juga diawali dengan pengklaman terhadap mereka-mereka yang mengaku cucunya Rasulullah, akhirnya merusak bangsa ini dan merusak mentalitas daripada generasi muda Indonesia.
Ini Sayyidina Ali. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Zahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah durian Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas jihad dan Zahid bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Rahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Zahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para